jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kita nanti berkata-kata dan tanpa tentunya Dewan Suro Pak Hari yang senantiasa memberikan ide, dan juga yang saya hormati sepupu kita yang saya berikan juga Pak Mahmud, dan juga dari semua organisasi FKMT yang hadir dan semua dari pembina Dewan Pembina. Dan juga yang kami hormati para anggota di musola yang mau melangkahkan begini di sini, dan juga tanpa para sahabat-sahabatku semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang kali ini Allah telah mengasihkan kepada kita semuanya berupa kesehatan jasmani dan rohani. Tentunya dengan kesehatan yang sebesar ini, karena yang sebesar ini adalah anugerah yang sangat besar ya bagi kita tentunya. Karena hal yang semacam ini ya, kita lihat ya teman-teman kita yang masih di luar sana ya, yang sakit, yang masih di rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Tentunya kita lebih besar ya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam terlepas kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang
tafadulna yang kita nantikan oleh beliau Rasulullah SAW yang mereka mengatur. Saudaraku rahimakumullah, pas banget waktunya ya kayaknya. Jadi tadi malam harus muter-muter ya. Jadi dari tadi yang disampaikan Pak Hari ya, dari Pak juga tancap gas terus ya. Tak lain yang ingin bersilaturahmi kepada semua ya, karena saya juga sudah rindu pada teman-teman sekalian sudah lama ketemu. Sahabatku yang saya cintai ya, di sini saya akan sedikit melaporkan. Sebenarnya untuk pelaporan pertanggungjawaban kepada BND sudah ada satu bulan yang lalu ya, tapi secara intern ya. Dan juga untuk laporan yang detailnya kami terlalu sibuk ya, jadi nggak bisa memberikan laporan seperti mohon maaf ya. Jadi kita cuma gambarin aja ya, dari kegiatan-kegiatan yang setelah kita lewati bersama ya, dari bulan per bulan, dari hari demi hari ya, yang sudah kita perjuangkan ya, dari jeripaya kita ya. Jadi saya melaporkan kegiatan yang sudah kita lewati ya. Futsal Cup yang pertama ya, yang kita selenggarakan di Goryong ya, alhamdulillah juga setelah bernilai sukses ya, teman-teman saking senangnya ya, untuk memeriahkan acara tersebut ya, sampai yang belum biasa sepak bola ya, sampai jatuh bangun ya. Jadi, tapi terkenang di hati kita ya. Untuk yang kedua yaitu Pemuda Cup ya, untuk tanggalnya saya juga sudah banget ya, yang lupa ya. Jadi kemarin yang kedua juga ya, alhamdulillah juga sukses ya untuk menggalang adanya. Mungkin mereka dulu sudah sering besar ya, mendapatkan beberapa sudah sering besar, nanti yang lebih detailnya mungkin dari keuangan. Dan juga kemarin ya kita sudah laksanakan ya Tablik Akbar KMI ya, yang bertempat di Kengsang ya. Ya alhamdulillah, walaupun mendapat untuk mencari gedungnya dari berminggu-minggu ya, dari hamin berapa itu baru dapat gedungnya, sampai teman-teman semua dan duduk jantungnya ya. Jadi alhamdulillah juga berhasil dengan sukses ya, mencapai nilai yang maksimal sudah untuk infaknya sebesar 47 juta won ya. Alhamdulillah juga semua keuangan masuk ke dalam kita. Cuman kami kemarin mengambil uang yang dikasihkan dari kami modal 2,5 juta, terus kami mengambil lagi 2,5 juta, jadi 5 juta ya. Insya Allah untuk di Kuarjo nanti kalau mendapatkan nilai lebih, insya Allah juga akan dikembalikan lagi 2,5 juta. Kalau memang tidak mendapatkan bagian lebih, insya Allah juga kita lepas ya, karena yang 47 juta sudah lumayan ya, dari faktor kami. Terus yang keempat ya, kita sudah melaksanakan ada dakwah ya dalam acara kemarin. Walaupun bulan 12 ya, saya dari jam 10 ya, jam 10 saya lihat belum ada yang hadir ya. Dalam hati saya ada orangnya enggak gitu. Tapi alhamdulillah juga pengunjungnya teman-teman yang berniat untuk menyempatkan dan mencari itu juga luar biasa ya. Semua ada kompak, walaupun dingin saya lihat dari teman-teman juga tetap terasa hangat ya, bersama perjuangan kita. Dan juga untuk objek kemarin ya, untuk saat ini ya, karena kalau kita infakkan misalnya satu bulan gaji ya, kan ada yang dicicil selama berapa bulan, jadi ada yang 200.000, ada yang 500.000 yang secara bertahap ya, itu nggak langsung satu bulan cash itu nggak langsung dilokasi ya, kadang 5 kali angsuran atau berapa kali ya. Jadi untuk saat ini mencapai 38 juta rupiah. Dan yang kelima ya, insya Allah ya, mohon doanya rekan-rekan semua ya, untuk tanah yang segera menjadikan mempercepat proses kita untuk mendirikan masjid ya, insya Allah untuk bulan depan ya, insya Allah semoga prosesnya bisa tidak ada masalah ya, semoga saja kita harapkan ya. Terus yang
Ya itu saja ya, ya. Jadi nggak ada yang lebih ya. Saya juga cuma berharap ya. Yang pertama minta maaf dulu ya. Saya minta maaf dulu dari rekan-rekan semuanya ya dalam keperiodaan 2013 sampai 2015 ya. Kalau memang tidak maksimal dalam kepemimpinan saya dan rekan-rekan semuanya ya, saya mohon maaf sekali ya, karena kami juga manusia biasa ya, dan tak luput dengan khilaf ya. Jadi bila ada semua kesalahan ya, atau kekurangan kami dalam menjalankan tugas ya, amanah rekan-rekan semua, kami sudah terserah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Bukan karena terbatasnya ya, terbatasnya pikiran saya, terbatasnya waktu mungkin ya, fisik saya ya, untuk amal rekan-rekan semua mungkin tidak bisa maksimal ya. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga untuk periode ya, berikutnya nanti rekan-rekan semua ya, dari kandidat-kandidat yang dicalonkan ya, mungkin mempunyai program-program yang istimewa ya, karena saya juga sudah masa senja ya, dalam arti kan masih nanti ada generasi-generasi baru yang lebih berpotensi ya, jadi otaknya dalam pemikirannya lebih cemerlang ya. Kalau seusia saya ini ya paling ya gitu-gitu aja, jadi nggak bisa mengembang ya. Jadi yang kami harapkan nanti untuk generasi berikutnya lebih semangat lagi ya, jadi nggak usah cengeng, nggak usah takut ya, untuk perjuangan yang sudah Allah janjikan ya. Barang siapa menjaga agama Allah, dan insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita ya. Jadi dari rekan-rekan semua ya, nggak usah takut, nggak usah cengeng ya. Apabila ada punya waktu, punya tenaga, jadi nggak usah sia-siakan. Kalau kita untuk menginfakkan sekedar menginfakkan harta kita untuk rekan-rekan semua, kadang ya, bukan rekan-rekan semua yang saya sendiri gitu, kadang agak berat ya. Jadi misalnya 1 juta won, misalnya 1 bulan gaji kita kasih tiap bulan ke FKMD misalnya 200 kan, misalnya saya sendiri juga agak berat gitu kan ya. Kalau memang nggak bisa maksimal untuk infaknya ya infaknya berapa gitu, soal rekan-rekan semua ya, yang kita harapkan juga kekompakan perjuangan rekan-rekan semua ya. Jadi nanti rekan semua akan mengenang ya, jadi pulang Korea itu akan mengenang ya. Saya dulu pernah kerja di Korea ya, perjuangan seperti itu ya. Terus apalagi nanti kalau kita pulang ya, mungkin kali ada tetangga di sebelah kita yang di Korea ini, oh saya ke Korea di Daegu ada masjid ya. Kan kalian juga wah ini alhamdulillah ini juga bekas perjuangan saya ya, lantaran perjuangan saya ya, lantaran perjuangan saya mungkin rekan-rekan seperti ya, rekan-rekan perjuangan saya dan rekan semua untuk membangun rumah Allah segera terwujud. Mungkin itu saja dari saya ya. Mohon maaf sekali ya kalau laporan pertanggung jawabannya kurang maksimal banget, karena kemarin juga sudah saya bikin ya, karena pas waktu laporan satu bulan kemarin kan nggak salah ya, sekarang diulang lagi ya, karena sudah banyak pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi rekan-rekan juga tahu ya, jadi beberapa agenda KMD yang besar dan juga silaturahmi juga antar musola yang kita akrabkan, kita kompakan bersama ya. Jadi sebuah keberhasilan FKMD misalnya, adapun sedikit keberhasilan FKMD itu bukan karena saya. Jadi keberhasilan FKMD itu semua itu berkat kekompakan rekan-rekan semua ya. Sepintar apapun saya, sepandai apapun saya gitu, kalau nggak ada rekan-rekan semua, nggak ada bantuan dari rekan-rekan semua, nggak akan bisa berjalan. Jadi yang kita itu bisa berhasil sukses dan kita bisa maju bersama dalam arti bisa membangun, itu adalah kekompakan rekan-rekan semua ya, bukan karena hanya saya ya. Jadi kami mohon untuk periode berikutnya ya, kita selalu semangat ya, siapapun dia yang di depan ya, dia adalah pimpinan kita ya, yang kita harapkan seperti itu. Jangan nanti misalnya yang kecil ngomong ini ya caci, ngomong koyo opo wera misalnya. Ya gede lah ya, siapapun nanti di depan ya,
adalah yang kita amani untuk pengembangan tugas ya. Sekian dari kami, apabila ada kekhilafan yang sudah saya utarakan tadi, apabila periode 2014-2015 kemarin dengan organisasi yang ada kekurangannya dari apapun ya, dari fisik, pikiran dan sebagainya, kalau memang mengambil sebesarnya. Ya, untuk habis ini laporan bendera ya. Ya, ya, akan dilanjutkan. Pak Niko, di sini saya menjabat selaku bendera FKMID 1. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada para jamaah tamu undangan FKMID apabila selama ini saya menjabat sebagai bendahara kurang maksimal dalam bekerja dalam penyampaian penulisan infak dari musola. Saya dapat melaporkan sedetail mungkin. Semua saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk meningkat waktu, saya akan melaporkan keuangan FKMID. Jumlah uang tunai sebesar 199.860.901 won. Aset tanah yang berada di Ciliang, bangunan seharga 258.300 won. Terus kemarin waktu mengadakan acara OPEC, kita mengadakan tiket souvenir 21 buah jaket eksklusif berbiji dengan harga 35.000 won. Totalnya 735.000 won. Terus mengadakan 23 buah hoodie berbijinya 22.500 won. Totalnya 517.500 won. Terus 79 buah handuk berbijinya 3.500 won. Sebesar totalnya 300.200 won. Kemarin kita mendapat suplai dari KMI sebanyak 30 dus mie dengan bungkusnya seharga 20.000 won dengan total 600.000 won. Jadi total semua uang yang berada di buku tabungan beserta aset tanah sebesar 460.601.600 won. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan selagi saya masih berada di sini, mohon yang kurang jelas mengenai laporan keuangannya bisa dipertanyakan langsung. Gimana para jemaah, apa bisa diterima laporan keuangan FKMID? Terima enggak kok pada diam itu? Terima. Dibaca belum? Baca belum. Jadi total uang FKMID yang berada di buku tabungan sama aset tanah sejumlah 460.313.601 won. Sekian. Sekian saya bisa lakukan. Apabila kurang lebihnya saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami kita setelah Kang Aceh dulu, agenda yang utama yang waktu itu kita sampaikan juga untuk tugas FKMID dan kita kawal oleh pembina, yaitu saya ingat betul pertama adalah tugas untuk menjual tanah di Munyang. Karena itu saya sampaikan juga waktu itu ke Kang Miftah, yang penting bisa terjual lah
sampai dibentuk beberapa tim penjualan. Yang kedua yang masih saya ingat adalah melakukan inisiasi untuk dilakukannya cadung IJ. Waktu itu kita sampaikan di awal. Yang ketiga masalah bank, yaitu masalah buku tabungan yang waktu itu masih di Mas Agung. Saya ingat betul di awal itu 3 hal itu yang utama tolong untuk dilakukan oleh FKMID, dan tugas pembina adalah mengawal itu supaya terlaksana. Insya Allah kita lakukan dengan baik, dan saya terima kasih sekali kepada Kang Miftah ini, luar biasa koordinasinya. Ada masalah sekecil apapun saya tahu semuanya. Insya Allah siang malam kalau ada masalah, itulah fungsinya kita, harus sama-sama punya tanggung jawab. Jadi insya Allah hampir semua ada masalah apapun di FKMID, jangan kira saya tidak tahu, hampir semuanya tahu. Sampai sekecil apapun dalam masalah internal pun, ada gesekan apapun saya tahu. Itu pembina kita sudah mengawal. Yang pertama tadi untuk masalah tanah Timunyang, insya Allah mohon doanya semua karena proses ini belum final, tetapi insya Allah sudah dalam proses 90%. Tugas itu sudah bisa dilakukan oleh Ketua FKMID. Jadi mohon doanya supaya di akhir Februari semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga tolong jangan ada informasi keluar permintaan dari sang buyer pembeli. Jadi, tapi insya Allah tugas itu insya Allah sudah bisa kita lakukan dengan pesan dari dulu, yaitu kalau bisa jangan rugi. Menjual seperti harga adanya sudah cukup. Bahkan rapat-rapat kita ya, sudah Ketua FKMID Edemisioner itu rapat-rapat juga kalaupun rugi asal nggak jauh nggak apa-apa karena saking. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua terkait dengan buku tabungan. Buku tabungan juga alhamdulillah sudah selesai. Semua keuangan yang ada di buku tabungan atas nama Saudara Agung di KIB sudah ditransfer, sudah bergeser ke rekening kita semua di Daegu Bank. Jadi sekarang adanya di Daegu Bank dua-duanya. Walaupun orangnya sudah di Indonesia, insya Allah sudah tidak ada masalah terkait yang itu. Yang ketiga mengenai cadung IJ, kita hanya sifatnya mengawal apa yang saya sampaikan laporan, karena tugas kita untuk mengawal FKMID semua dilakukan bersama oleh Ketua FKMID. Untuk cadung IJ, inisiatif yang dilakukan, saya terima kasih juga untuk Ketua FKMID sudah bisa menginisiasi. Walaupun kemarin malam, bukan kemarin beberapa, Mas Roni sempat sampaikan ke saya, masih perlu tolong nanti kepemimpinan yang baru. Itu cadung IJ sudah berjalan, tetapi yang ikut hanya berapa jumlahnya? 30 orang. 30 orang, padahal kita memang dulu hanya 1 kali keberadaan di Timunyang karena ada permasalahan teknis sehingga tidak sekali selesai. Bahkan waktu itu kita dipanggil untuk nanda tanganin orang ke Daegu Bank. Saya bawa teman-teman maksudnya berapa orang. Tapi artinya itu kepemimpinan yang baru, inisiasi sudah dilakukan, sistemnya sudah ada. Tolong nanti yang baru itu diteruskan. Saya berharap targetlah 1.000 orang atau 500 orang. Aku yakin 30 orang aja sebulan lebih dari ini, 2 juta sejuta ada ya. Itu sudah otomatis. Nah, coba bayangkan kalau 1.000 orang. Kayaknya ketua yang baru diberi beban aja kan dia, nah, jangan terpilih lagi juga gak apa-apa. Diberi beban karena cadung IJ sudah ada. Sekarang 30 orang, pokoknya target besok 1 tahun amanah Anda adalah mencapai 500 orang atau 1.000. Ini amanah yang kemarin sudah beliau laksanakan. Amanahnya menjual tanah, alhamdulillah prosesnya berjalan. Amanah yang bank sudah, amanah cadung IJ juga sudah diinisiasi, cuma belum berjalan. Yang terakhir, dulu diinginkan oleh semua jamaah supaya di Daegu ini ada kegiatan akbar, karena sudah lama tidak pernah ada kegiatan. Bahkan berarti 2 kali ya, 3 kali dengan opik yang pertama. Berarti 4 kali kalau gitu. Opik, hakim, opik, besok Habib saya di sini ya. Tapi intinya saudara ketua ini sudah menjalankan lebih dari yang diinginkan oleh warga Daegu. Dulu di Alpat saya ingat betul, supaya ada kegiatan akbar di Daegu
karena sudah lama sekali tidak pernah ada kegiatan. Mungkin itu saja. Saya terima kasih pada Dewan Anggota Pembina semuanya yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang bersama saya mengawal saudara ketua. Semuanya sudah bisa dilakukan. Pesan saya tadi ada beberapa hal terkait yang ke depan. Yang pertama, untuk nanti ketua terpilih juga sambil diingat-ingat, Sadong Ije tolong diberi target. Nah, ini kan pembina juga saya sudah 2 kali saya harap saya diganti oleh yang lain, tapi mumpung saya menyampaikan, tolong kemarin 30, dulu targetnya membuat sistem, sekarang sudah ada, tolong ditambah. Ketua besok targetnya adalah 500 orang atau 1000, itu sudah tiap bulan buat FKMD puluhan juta bisa masuk. Sistemnya sudah ada, tinggal dilakukan. Yang kedua, masukan juga untuk ketua yang nanti baru, mumpung saya masih ingat ya, yaitu kalau kemarin menjual tanah, besok adalah mengusahakan supaya proses pembangunan dan kepemilikan adalah legal. Di samping tentunya membeli tanah itu sendiri. Membeli tanah adalah paling mudah, tinggal beli, tidak perlu pakai itu beli. Tetapi siapapun ketuanya, saya mengingatkan untuk tolong jangan sampai bermasalah ke belakang. Jadi ini yang siap-siap yang mau terpilih jadi ketua, 2 hal penting itu untuk diperhatikan. Yang terakhir tadi yang saya sampaikan di awal, saya mohon dengan sangat, saya karena peduli ya, saya peduli, mohon dengan sangat, tolong yang teman-teman kita yang di luar, yang di pabrik, yang diberi sentuhan apapun usaha kita ke mereka itu. Kayak sudah datang ke masjid, saya yakin sudah ada, tapi kita peduli ke mereka, itu teman kita, saudara kita, mereka juga punya iman, punya Islam, hanya mereka tidak punya media. Tolong Anda dekati mereka, cari media-media yang gampang. Kalau perlu kerjasama dengan Perpika, dengan macam-macam. Perpika itu juga luar biasa. Saya kemarin nyerahkan beasiswa juga ke Indonesia dari uang Perpika, uang kita juga, iuran kita kasihkan ke anak SMA. Ini yang ketiga ini saya mohon secara pribadi dengan sangat. Yang keempat, sekedar masukan aja. Masih yang tadi saya agak tersentak ini, saudara Reda itu yang punya travel one, yang memberangkatkan haji dari Korea, update status dia mengenai ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Tapi perlu tahu aja, jadi banyak versi yang kita nggak tahu. Kita semua belajar saja membaca, tapi versi yang barusan dia tuliskan ini, menurut dia baik Al-Qaeda, ISIS, terus apa lagi dari ya? Ini jangan direkam ya, dari yang rekam kan, saya takut nanti saya ditangkap ya. Bagi dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Terima kasih untuk waktu yang disampaikan, dan alhamdulillah saya pada kali ini kami diamanai untuk ibaratnya mengawal proses pemilihan reorganisasi dari FKMD ini, yaitu memilih Dewan Pembina FKMD dan ketua dan wakil FKMD untuk mempercepat proses pemilihan pada sore kali ini. Tolong nanti Mas Adi disiapkan segera dihapus. Proses pertama yaitu nanti penjaringan nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Suro. Jadi kita pertama nanti akan memilih Dewan Suro. Jadi kandidatnya
biasanya 5 orang untuk duduk di posisi ini. Jadi mohon jamaah nanti ibaratnya mengusulkan siapa-siapa yang duduk pada Dewan Syuro FKMID. Mohon untuk menuju ibaratnya memilih calon ini, mohon diberikan atau ibaratnya dipilih-pilih yang terbaik. Karena itu mewakili dari segenap ibaratnya program-program yang akan dilaksanakan. Monggo ini langsung saja, monggo untuk usulan Dewan Pembina siapa saja? Monggo ini, atau mungkin kalau saya usul gini, Pak Heri gimana ini langsung diusulkan lagi, karena ibaratnya kemampuan beliau dan ibaratnya kredibilitas beliau tidak diragukan lagi. Monggo, atau Pak Heri mungkin ada instruksi Mas Rozi, bukan Dewan Syuro ya, mengusulkan nama ditulisnya di situ. Kita kan butuhnya 5. Iya. Kalau ada yang diusulkan lebih dari 5, baru nanti ada voting gitu ya. Voting supaya dapat. Iya, betul. Setelah usulnya nanti kalau sudah ditulis, Pak. Saya juga begitu ditulis nanti kayak begini. Jadi Dewan Syuro ini paling tidak kriterianya paling tidak yang mewakili dari mahasiswa ada. Terus kalau ada paling tidak dari paguyuban, terus dari musola. Dari dulu begitu. Jadi umpama kita mau ke paguyuban, oh ini ada penggedine, jadi hubungannya cepat. Kang Rian aja, Rayan masukkan dia. Amisran. Rian. Amisran. sing lemah. Mas Nuri. Mas Rian, monggo ditulis ini. Mas Rian, Dewan Pembina, calon Dewan Pembina. Kan masuk di sini. Terakhir tulisannya lah. Adi ya. Kalau mahasiswa saya usulkan Mas Boy. Mas Boy ya? Mas Boy ada nggak dari ini? Enggak, saya kan. Tapi bersedia Pak? Insya Allah nanti dia. Soalnya Mas Boy kan kayaknya masih lebih lama di sini. Oh gitu ya. Ya Mas Boy, Mas Boy. Ya nggak masalah. Nggak apa-apa ini. Yang masih lama pulangnya Mas Nusri jangan diusulin, tiketnya udah beli dia. Berapa? 5. Lainnya nanti dari ketua. Kan pilihan 5 orang. Miftah tuh lagi Miftah jangan. Ini sudah ada calon Mas Andi Tirta, Pak Mahfud, Mas Adi Koryo, Pak Haryanto, Pak Rian. Siapa? Pak Gubernur ini mau pulang Pak? Kang Rian. Pak Gubernur mau pulang. Mau pulang Pak. Misran. Misran. Calon ketua. Calon ketua. Monggo, terserah. Calon ketua yuk. Sudah 5. 5. Nanti kan sama Kang Rian tadi. Kang Rian, itu bisa dibaca Kang. Kalian nggak ada. Oh ya daripada nggak apa-apa daripada ikut tapi jangan nunda saya. Kalian. Ya Kang Rian Cuma tulis mah nggak apa-apa, ramai. Ramai lawan berjalan. Pak Rian. Monggo ini sudah ada 5 orang, mungkin ada tambahan lagi, atau mungkin dari calon ini mungkin ada yang menyampaikan keberatan, nggak apa-apa karena ini
perjuangan ikhlas ibaratnya untuk agama Allah. Ada gajinya ya nanti di akhirat. Jadi mungkin ada yang keberatan, mungkin mau pulang, mungkin ada sini. Monggo nanti disampaikan. Ada Pak? Belum. Saya keberatan. Dicantumkan. Kenapa Pak? Karena Pak, karena mungkin bagi saya itu ada yang lebih tua lagi daripada saya, lebih pengalaman daripada saya. Karena untuk membina ini, membina keluarga saya juga repot. Orang jauh Pak. Jauh. Apalagi sebentar Mas Tri. Keberatannya di sini dulu. Tidak diizinkan menyampaikan keberatan. Jangan ngomongnya masuk akal. Itu isi waktu. Isi waktu daripada keberatannya nanti. Nah, betul Bapak berarti. Keringanannya. Keringanan. Marian. Monggo ada lagi nggak ini? Ini. Saya. Itu bukan. Sudah ditulis loh. Mana yang bukan? Yang itu. Saya keberatan itu. Dan nomor 5. Mas Nur Alamsyah. Nonggong. Nur Alamsyah. Nonggong. Nongong. Gimana? Gini tambah singkat. Ini nomor 5 saya nggak ada orang. Oh gitu, oke. Masukan yang bagus. Hotel mohon untuk nama-nama ini untuk maju ke depan dan selanjutnya musyawarah secara formator intern untuk menentukan siapa ketua Dewan Pembina, Dewan Pemuda ini. Yang ada nama-nama ini nanti maju ke depan terus musyawarah untuk menentukan siapa ketua Dewan Pembina. Monggo, Allah ini menjadi wakil dari semua masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memilih Dewan Pembina FKID dan insya Allah nanti kita bareng-bareng untuk ibaratnya menetapkan, karena ini pilihan rakyat ibaratnya Dewan Syuro ini nanti akan mengawal proses kepemimpinan FKID, ketua dan wakil menuju satu tujuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini pada hari ini dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mewakili dari seluruh jamaah menetapkan saudara Bapak Mahfud, Bapak Jinu, Bapak Rianto, Bapak Andi Tirta, Bapak Rianto sebagai Dewan Pembina. Alhamdulillah saudaraku, alhamdulillah untuk pemilihan Dewan Pembina sudah kita laksanakan dan sudah kita tetapkan bareng-bareng tadi. Alhamdulillah berjalan lancar. Acara inti yang selanjutnya yaitu pemilihan ketua dan wakil FKID PMIP 2015-2016. Untuk itu pertama yaitu penjaringan nama-nama calon kandidat. Monggo yang sudah saya kode untuk persiapan, monggo dikeluarkan atomnya. Monggo, nama-namanya siapa? Miftahur Rahman Al-Farisi. Ini berarti yang keras Mas, yang lainnya enggak jangan malu-malu. Orangnya gede dulu kok. Yang keras. Ah gitu. Sip. Jadi ini pertama yaitu Bapak Miftahur Rahman ini Kang Misran. Lebay terus kandidat pertama yaitu Kang Miftahur Rahman. Yang kedua monggo Kang Misran. Yes. Orangnya kalau nggak hadir itu biasanya harus konfirmasi. Terus nanti bersedia nggak? Saya kan Kang Irfan mau saya masukkan. Kang Repai, Kang Misran. Kang Misran.
Kang, ojo bapak. Kang, bapak isian nong ndang bapak. Kang. Mas Misran. Sorry. Mana Mas Misrannya mana itu? Gak datang ya Mas Misran? Oh iya ini apa datang? Pak RT. Pak RT siap ini Pak RT? Ya pokoknya. Siapa Pak? Siapa Pak? Yang jadi ketua atau siap? Saya membaca mendukung. Tulis aja ya. Terus gak apa-apa siap pokoknya. Siap Pak. Monggo, ada yang lain? Mas Andri. Ini paling tidak nanti 5 nggak apa-apa, maksimal 5 seperti yang jadi nanti 5. Prosesnya gini, saudaraku. Jadi seperti di ADART KMID, salah satu syarat ketua ini adalah calon ketua, maksudnya dia adalah sudah aktif di forum atau musola minimal 6 bulan. Ini. Novalis, monggo, Novalis, ketua Wigan, musola Wigan. Kang Pak. Saya wis enak Mas wis. Kang wis enak. Jangan. Belum mati. Saya bagian biasanya humas saya, Pak. Karulanam. Haji Iwan. Karulanam itu. Haji Iwan. Mas ya, mendukung. Gimana? Sudah Novalis. Dibilang kereta gitu. Aduh. Bangun tidur. Baru bangun tidur. Pak Haji tukang bubur ini naik. Monggo, ini masih kurang 2 orang. Jadi begini prosesnya. Nanti ini kan nanti kita paling tidak ada 5 orang kandidat. Biasa seperti aturan di negara kita. Pertama nanti Dewan Suro ini akan dapat menentukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa ketua dan wakil yang nanti akan diajukan kepada jamaah. Seperti dulu gitu, kita nggak lewat voting dulu. Jadi kalau memang yang diajukan Dewan Suro itu nggak disetujui, nanti kita baru voting. Seperti dulu kita ingat pada waktu pengurusan kami dan saya itu tidak lewat voting, yaitu lewat musyawarah mufakat dari Dewan Pembina. Jadi begitu prosesnya. Pertama musyawarah dari Dewan Pembina untuk menentukan ketua dan wakil. Apabila diajukan kepada jamaah ini keberatan, baru dilanjutkan voting. Ini. Monggo ini siapa lagi? Siapa? Khairul Anam. Jangan. Khairul Anam. Monggo ditulis. Monggo. Karena saya masih kuliah belum selesai jadi enggak masih muda, ruang lingkupnya masih panjang, Kang. Banyak alasan. Ayo dong. Ruang lingkupnya panjang, masih panjang. Namanya siapa ini ditularkan? Diam saja ini. Punya siapa ini? Udah deal. Siapa itu? Anam. Monggo. Kang Ewan orangnya nggak ada Mas. Dihubungi nggak diangkat. Sengaja. Tadi Pak Mahfud sudah hubungi. Maaf ini hasilnya ini biaya kartu ya. Kalau enak di depan umum. Mana ada orang ya? Mana? Oh jangan, masuk baru ini. Masuk baru apalagi itu masalah baru juga, jadi masih perlu untuk disebar dulu. Dari Nonggong ini siapa ini? Siliang. Siliang sudah baru enam. Ini baru mana kan Siliang ini, Kang. Siliang. Orang satu ini Nonggong. Sing nulis kan ya kenal kan. Iya kok, KPI. Mantap. Perwakilan dari Pak Daerah 1 orang Mas, sudah ada Kang. Mandar apa bojone itu. Oh gitu. Oke. Oh iya. Iya siap. Siap. Cocok. Ada tawaran. Mas Irwan. Mas suka Mas Irwan. Belum nikah saat ini.
Nanti dikomplain nanti. Nanti aku kasih ya. Oke, saudaraku, di antara ini 5 orang ini mungkin ada saudara-saudara yang mau mengajukan lagi, monggo. Mumpung ini belum kita tutup untuk calon-calonnya, monggo. Masih kita beri kesempatan. Oke. Monggo, ini dari 6 calon ini mungkin ada yang lagi, mumpung belum kita tutup untuk penjaringan nama-nama. Ya, monggo. Pak RT lah. Pak RT nggak bersedia loh, Pak RT. Ya, ini saya informasikan bahwa dalam pengurusan FKMID ini pertama saya ulangi lagi, nanti Dewan Pembina ini akan musyawarah untuk mufakat untuk menentukan pertama Ketua FKMID, Wakil 1, Wakil 2 untuk diajukan kepada jamaah. Apabila jamaah nanti nama-nama yang diajukan disetujui, maka tidak ada voting. Tetapi kalau ditolak, maka nanti akan terpaksa kita adakan voting. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Berarti dari 6 ini sudah cukup ya? Sudah cukup. Selanjutnya yaitu karena ini sudah 6 sudah disetujui, jadi kita sudah tetapkan calon untuk ketua dan wakil FKMID, yaitu pertama Bapak Miftahur Rahman, ini juga ketua FKMID yang dulu. Kang Misran ini juga wakil Masjid Al-Amin dan juga dulu dia aktif dalam FKMID. Kang Nurholis ini Amir Musyawarah, Kang Khairul Anam ini aktif di KMI dan di Musyawarah. Kang Irwan ini bendahara FKMID. Kang Ade ini adalah sesepuh Koryong ini. Monggo untuk ke-6 orang ini untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri, perkenalan singkat sebenarnya, nama dan sebagainya. Monggo. Sama-sama. Ayo Kang. Aduh, pengen nyadar. Monggo ini Kang Miftah urut ya dari sana Kang Miftah. Monggo Kang Miftah cepat untuk punya waktu. Monggo sampai ini para jamaah untuk menunggu calon ketua baru periode 2015-2016 FKMID. Untuk itu kami serahkan untuk kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengumumkan ibaratnya siapa yang diusulkan untuk menempati posisi tersebut yang saya sampaikan tadi. Waktu kami persilakan Bapak Mahfud, monggo. Terima kasih, langsung aja. Nah, sebentar lagi kita mau punya ketua baru ya, ketua dan wakil 1 dan 2. Untuk selanjutnya sebelum kita putuskan, setelah tadi kita berbincang-bincang sebentar untuk mencari wangsit, alhamdulillah bisa kita ketemukan ya. Tapi untuk memutuskan dulu, sebelumnya Pak Rianto, saya kasih kehormatan untuk memberi wejangan pada para jamaah sekalian supaya nanti bisa kita mikir bareng-bareng ya pada Pak Rianto, Pak Suranto untuk memberikan sedikit wejangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang siap demo silakan dipersiapkan alasannya. Saya menyampaikan beberapa hal membantu saudara ketua Dewan Pembina. Jadi tadi sudah disampaikan paparannya 1 menit mungkin masing-masing kandidat. Saya akan menyampaikan apa yang telah kita sepakati karena sudah menjadi kebiasaan di FKMID Pembina itu diberi kewenangan untuk ikut menentukan formasi ketua dan wakil ketua, dan itu salah satu tugas yang harus kita lakukan dengan baik sehingga suka tidak suka bagi para pendukung yang nanti tidak terpilih yang didukung ya mohon maaf.
Yang pertama tadi berenam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah menyampaikan beberapa hal, saya catat dengan baik. Yang pertama, saudara adik sudah menyatakan ketidaksanggupan mundurkan diri, sehingga saya tidak akan memaksa beliau untuk dipaksa terkait dengan keorganisasian di level yang bisa dijalankan oleh saudara Khairul Anam. Maka kami melihat saudara Khairul Anam akan tepat nanti diposisikan di posisi strategis untuk operasional, sehingga dengan pertimbangan itu tinggal 3 orang ya, 3 orang, yaitu saudara Miftah, saudara Misran, dan saudara Nurholis. Jadi yang 3 orang yang kita sampai kami mohon maaf, tetapi riset yang kami sampaikan ini demi kebaikan FKMID, insyaallah kami harap bisa menerima. Untuk Kang Adi dan Kang Irwan tidak ada masalah karena kami terima apa yang disampaikan. Untuk Mas Khairul Anam, saya melihat potensi yang besar di diri Khairul Anam, tapi potensi itu akan bisa dioptimalkan di posisi yang memang tepat untuk beliau. Sehingga tinggal 3, Mas Miftah, Mas Misran, dan saudara Nurholis. Keputusan yang kita lakukan menimbang dan mengingat, 1, agenda FKMID di tahun ini sangat krusial, sangat kritikal, bukan kritis, tapi sangat menentukan perkembangan FKMID ke depan, karena ada kemungkinan pembangunan masjid atau proses pembelian masjid dan legalisasi ada di tahun ini. Di tahun kemarin targetnya adalah masih menjual tanah punya. Jadi dalam tahun ini pembina berharap betul ketua terpilih nanti akan merealisasikan gedung Islamic Center atau Masjid Indonesia di Daegu. Maka ini tidak main-main di tahun ini. Itu pertimbangan yang membuat kita memutuskan nanti yang saya sampaikan ke saudara-saudara semua. Ya, cukup berat dan cukup menjadi tonggak sejarah untuk FKMID ke depan. Karena semuanya hampir sudah siap. Artinya uang hampir 500 juta won itu sudah mendekati cukup untuk beli bangunan, karena harga bangunan sekitar 700 juta won, sehingga kekurangan 200 dalam perhitungan teman-teman sudah bisa lah, seandainya nggak ada pun dipinjemin dari Alamin atau Al-Furqan dan yang lain-lain pada dulu mungkin sehingga ini sangat penting. Dengan pertimbangan itu kami memutuskan saudara Nurholis sudah punya banyak pengalaman juga di kegiatan FKMID. Kang Misran walaupun baru tapi muka lama juga sudah, jadi semuanya sudah memenuhi syarat di dalam kepemimpinan FKMID. Kami mengusulkan tadi berembuk dengan pembina, saya mewakili ketua pembina menyampaikan, mengusulkan format yang kami sampaikan. 1, ketuanya adalah saudara Miftah, ya, Kang Miftahur Rahman Al-Farisi. Kemudian wakil 1 saudara Nurholis, wakil 2 saudara Misran. Wakil 1 dan 2 bukan urutan, ini hanya biasanya bidangnya mereka berbeda. Nanti diberi tugas wakil 1 bidang tertentu, wakil 2 bidang tertentu seperti itu. Jadi itu yang kami sampaikan, tugas kami sudah kami laksanakan di pembina. Nanti silahkan saudara semua selaku yang mempunyai hak tertinggi disepakati atau tidak. Kalau disepakati ya sudah selesai ini terpilih. Tapi kalau mau dibongkar silahkan dibongkar. Itu terima kasih. Ya nanti ya persiapannya kertasnya dipersiapkan kemungkinan nggak apa-apa. Jadi tadi ada banyak beberapa masukan dari Pak Arianto bahwa demi kelangsungan daripada program-program yang kemarin dimohon kesediaannya Mas Miftahur Rahman untuk mengemban tugas yang mulia ini demi masa depan FKMID ya. Kenapa demikian? Beliau orang yang sudah tahu mau,
Jadi jerih payahnya luar biasa, kita beri nilai 11 ya. Jadi ini adalah rapat kita bertiga mewakili daripada ketua, mewakili daripada Suro, dengan harapan supaya perjalanan FKMID ini bisa lancar, tidak ada kendali atau tidak ada hal-hal yang mempermasalahkan atau membuat perjalanan itu berkoyak-koyak ya. Jadi yang kita putuskan nanti ketuanya Kang Miftahur Rahman ya, karena dari KMI itu kan insya Allah kan bulan 3 sudah selesai Kang Miftah, jadi bisa kembali lagi ke dulu ya, insya Allah ya. Jadi sudah selesai, kita beri amanat lagi mengemban forum, dan ketua satunya Pak Nurholis, Kang Nurholis Majid ya. Kemudian yang ketua 2 Kang Misran ya. Kita mohon semuanya legowo, nggak ada yang nomor 2, nomor 1 sama, itu ada formalitas, kerjanya mulia semuanya jadi ketua dan wakil mendampingi dari Pak Ketua supaya perjalanan daripada organisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bagaimana kira-kira? Bagus ya. Jadi yang nyari kertas gak jadi saja. Oke, kira-kira. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina, pemilihan ketua dan wakil FKMID telah berjalan lancar, dan alhamdulillah nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Pembina FKMID ini disetujui, berarti nggak ada voting. Jadi alhamdulillah sudah ada voting, ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Berarti yang diusulkan ini memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sebagian besar jemaah. Selanjutnya adalah yaitu penetapan ketua dan wakil terpilih oleh ketua Dewan Pembina. Jadi kami haturkan untuk ketua Dewan Pembina untuk menetapkan seperti tadi kita menetapkan Dewan Pembina. Monggo waktu dan tempat kalau semua nggak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini 1 Februari 2015 atas nama Dewan Suro atau Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Bidego sudah terpilih atau sudah menetapkan Saudara Miftahur Rahman Al-Farisi sebagai ketua, yang didampingi oleh wakil 1 yaitu Saudara Nurholis, kemudian wakil 2 Saudara Misran. Semoga beliau bertiga bisa mengemban amanah yang diberikan kepada organisasi, sehingga perjalanan organisasi untuk periode 2015-2015 bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Dengan ini kami tetapkan sebagai Dewan Suro untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal Minggu 1 Februari 2015 bahwa Ketua
dan wakil ketua dimohon untuk berdiri. Semoga beliau bertiga bisa mengemban amanah yang diberikan oleh organisasi demi kelangsungan masa depan Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia setahun ke depan, yaitu periode 2015-2016. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi hidayah dan beberapa hal yang penting untuk forum ke setahun yang akan datang. Dengan bacaan takbir 3 kali, marilah kita ucapkan dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Salim. Lagi potro toh. Jadi saya mau menyampaikan insya Allah amanah yang dan juga saya cuma mohon bantuan yang kepada semuanya tadi yang sudah saya sampaikan tadi pertama ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi sudah saya sampaikan jadi kita mengharap dengan penuh dengan penuh ya untuk uluran tangan saudara-saudara sekalian yang untuk saling membantu agak kalau untuk menjaga cita-cita kita itulah yang kami harapkan. Jadi kita tetap bersatu padu ya, siapapun orangnya, adalah saudara kita semua. Kalau saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yaitu doa penutup yang dalam hal